Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya lah kita bisa diberi rezeki dan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Di sini saya ingin membawakan tausiah dengan judul Adab kepada Sang Pencipta, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memasuki kepada tausiah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan Azmi. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Adab itu adalah hal yang sangat penting dalam kita berkehidupan di dunia. Maka dari itu banyak tentang adab-adab yang kita pelajari sebagai seorang muslim, dan salah satu adabnya adalah adab kepada Sang Pencipta. Adab kepada Sang Pencipta menurut saya adalah adab yang paling utama dan yang paling mendasar, karena adab kepada Sang Pencipta itu sangat berpengaruh kepada adab-adab kita dengan yang lainnya, seperti adab kepada sesama manusia dan adab kepada makhluk ciptaannya. Karena apabila adab kepada Sang Pencipta itu tidak baik, maka sudah dipastikan adab kepada sesama manusia dan makhluk ciptaannya juga akan tidak baik. Dengan sebaliknya, adab kepada Allah, adab kepada Sang Pencipta baik, maka adab kepada yang lainnya juga baik, seperti sesama manusia dan sesama makhluk ciptaannya. Maka dari itu, adab kepada Sang Pencipta sangatlah baik diutamakan dan dipelajari atau ditanamkan kepada anak-anak kecil dan juga kepada anak-anak sekolah dasar. Karena apabila sudah ditanamkan dari kecil, mereka bisa menjaga hubungan baik kepada Allah ketika kelak mereka dewasa, dan mereka bisa mengutamakannya terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86, Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada ibu, bapa, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan dirikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran surah Al-Baqarah ayat 86. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan janganlah berpaling selain kepada Allah, selalu menghormati orang tua, selalu mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan juga jelaskan bahwa berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan memberikan salam atau kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu benar-benar malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami menjawab, wahai Rasulullah, alhamdulillah kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan begitu sebagaimana yang kamu sangka.
akan tetapi malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepala dan apa yang disampaikannya, menjaga perut dan apa yang dikandungnya, serta mengingat kematian dan kebinasaan. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukan itu, maka dia telah malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis yang telah saya sampaikan di atas dan saya jelaskan tadi, bahwa salah satu cara kita dalam menjaga hubungan baik dengan Allah, yaitu agar kita selalu malu kepada Allah. Malu di sini dalam artiannya itu malu akan berbuat dosa, malu atas segala nikmat yang Dia berikan apabila kita tidak menggunakannya dengan baik, malu apabila kita melakukan hal-hal yang telah dilarangnya. Dan apabila kita ingin menghendaki akhirat, maka kita harus bisa meninggalkan perhiasan dunia, atau sering juga disebut dengan orang yang zuhud kepada dunia. Adab kepada Allah sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami, karena adab kepada Allah sangatlah berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia dan juga berpengaruh pada adab-adab kita dengan yang lainnya. Maka dari itu, adab kepada Allah lah yang paling diutamakan dan yang paling mendasar harus dipelajari. Karena apabila adab kepada Allah yang bagus, maka adab-adab yang lainnya akan mengikuti juga. Dan sebaliknya, apabila adab kepada Allah itu tidak bagus, maka adab-adab kepada yang lainnya juga akan tidak bagus. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Artinya dalam beribadah hanya yang kita harapkan hanyalah mendapatkan ridha dari Allah dan tanpa mengharapkan yang lainnya, dan hanya menyembah kepadanya. Yang kedua yaitu adalah takwa atau berserah diri kepada Allah, yang artinya kita selalu menyerahkan diri kita terhadap segala sesuatu dan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan selalu menerima akan segala hal yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang keempat yaitu istiqomah dalam jalan Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Artinya agar kita selalu menjaga ajaran-ajaran Allah dan selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya dan tidak berpaling sekalipun dari ajarannya. Yang kelima yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melepaskannya. Artinya kita selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita senantiasa menjaga diri dari segalanya, dari segala musibah. Yang keenam yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya takut atas segala siksa-siksanya, takut melakukan hal-hal yang telah dilarangnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah. Yang ketujuh yaitu malu kepadanya, artinya malu akan berbuat dosa-dosa dan malu dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Maka dari itu yang terakhir adalah syukur dan tidak kufur nikmat. Artinya kita selalu ingat akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa harta, tahta, kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian pada tausiah kali ini saya mengutip dari perkataan ulama karismatik dari Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Muhammad Bakhit atau yang sering disebut juga dengan Guru Bakhit. Beliau pernah berkata di dalam majelisnya, salah satu cara menjaga hubungan
atau adab kepada Allah, yaitu dengan ikhlas dalam beribadah dan hal lainnya, karena dengan ikhlas kita hanya ingin mendapatkan keridhaannya, tidak mengharapkan apa-apa selain mendapatkan keridhaan Allah. Dan orang yang benar-benar ingin menjaga hubungannya atau adabnya dengan Allah, rata-rata mereka tidak memikirkan kehidupan di dunia ini, mereka hanya memikirkan kehidupan akhirat, atau yang sering disebut juga dengan orang yang zuhud kepada dunia. Selanjutnya adapun sirah yang saya bawakan pada tausiah saya kali ini, yaitu sirah Rasulullah SAW pada saat berdoa. Berdoa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa juga memiliki adab yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satunya dari kisah sahabat Nabi tentang adab dalam berdoa adalah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk berdoa dengan penuh keikhlasan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya analogi yang saya berikan kepada para pemirsa sekalian, saya kaitkan dengan materi yang saya bawakan, yaitu analogi tentang mereka yang berpaling kepada selain Allah, atau yang sering disebut juga dengan berpaling kepada Allah. Yang mana analogi itu seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai airnya ke muka, padahal air itu tidak dapat sampai ke mukanya, yang artinya mereka melakukan itu dengan sia-sia. Mereka juga tidak dapat menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang mereka lakukan adalah sia-sia. Karena apabila kita tidak menjaga adab kepada Allah, adab itu sangatlah penting. Maka dari itu menjaga adab kepada Allah sangatlah penting, karena apabila kita dalam beribadat tidak menjaga adab atau dalam berkehidupan, maka kita akan mendapatkan kesia-siaan. Selanjutnya terkait kondisi yang sering terjadi di masyarakat, yaitu banyak dari masyarakat luas yang sering menganggap remeh akan hal ini, seperti banyaknya para pemuda yang sering meninggalkan sholat 5 waktu, padahal sholat 5 waktu adalah salah satu cara agar kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga relevansi kontekstual yang lainnya, yaitu seperti dari masyarakat luas yang banyak atau belum begitu paham akan cara-cara menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyaknya di antara masyarakat kita yang kurang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal-hal lainnya yang belum sadar akan menjaga jaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi yang dapat saya berikan kepada para pendengar sekalian, yaitu dalam menjaga hubungan Allah, yaitu mulailah sadar akan hal-hal yang dianggap orang remeh. Mulailah untuk memperbaiki sholat 5 waktu, karena insya Allah dengan kita memperbaiki sholat 5 waktu kita, maka kebaikan itu akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima akan segala takdir yang telah Dia tetapkan, dan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjaga akan nikmat-nikmatnya dan menggunakan nikmat-nikmat yang Dia berikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan solusi-solusi tadi yang dapat saya sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar yang dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu taat dan patuh atas segala perintahnya. Dan semoga dengan ini kita bisa mendapatkan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan berserah dirilah
kepada Allah dengan bertawakal hanya kepadanya. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Seperti di dalam hadis yaitu manjada wajada. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan keridhaan dan bersungguh-sungguhlah dalam mencapai keridhaan tanpa mengharapkan yang lainnya. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanyalah milik saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala ucapan dan tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih kepada pendengar-pendengar sekalian, dan tak lupa saya berterima kasih kepada ibu dosen tercinta yaitu Ibu Dosen Mukarramah, yang mana berkat beliau saya bisa menyampaikan tausiah ini, dan berkat beliau saya bisa belajar banyak akan hal ini. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa hab lana min azwajina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.